Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Salam. Mujizat tidak pernah dibuat untuk kesenangan dirimu, tapi kesenangan Allah. Mujizat bukan dibuat untuk dirimu atau kesenanganmu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Anda harus memahami tujuan mujizat. Tujuan mujizat bukan untuk dirimu, bukan untuk kesenanganmu, tapi untuk kesenangan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, khotbah hari ini saya ingin membagi dengan tema mujizat di kolam Bethesda. Saudara, kita akan belajar tentang mujizat di kolam Bethesda. Ada seorang yang kata Alkitab di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18, ada seorang yang kata Alkitab sudah 38 tahun mengalami sakit. 38 tahun dia mengalami sakit. Saya ingin baca untuk kita Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak akan baca semua, tapi saya akan coba membaca beberapa bagian ayat penting saja yang saya anggap menjadi teks landasan kita. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18. Saya baca hanya ayat sampai ayat yang kelima. Sesudah itu adalah hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu ia menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang kata Alkitab sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang ke-6, kata Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Demikian pembacaan firman Allah. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 bercerita tentang mujizat di kolam Bethesda. Ada seorang yang sudah 38 tahun sakit, kata Alkitab. Dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu dia sakit, dia mengalami 38 tahun pergumulan. Hari-hari ini saya percaya saudara mungkin tidak sakit 38 tahun, tapi Anda mungkin sedang bergumul 3,8 tahun. Mungkin Anda sedang bergumul atas rumah tanggamu, atas hidupmu, atas sekolahmu, pendidikanmu, masa depanmu selama 3,8 tahun. Mungkin saudara sedang mengalami kanker, saudara sedang mengalami tumor yang sudah 3,8 tahun. Atau saudara di umur 38 tahun seperti ayat ini, Anda belum dapat jodoh, Anda belum menikah, dan Anda pikir kapan datang pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, tadi saya mengatakan mujizat, dengar baik-baik, mujizat tidak pernah dibuat oleh Allah untuk kesenangan dirimu, tapi mujizat dibuat oleh Allah untuk kesenangan dan untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Mujizat tidak pernah dibuat untuk tujuan dirimu, untuk dirimu maksudnya. Tapi mujizat itu dibuat untuk tujuan kekekalan, tujuan Tuhan, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, kalau saudara berdoa untuk sebuah mujizat, lalu terjadi mujizat, lalu Anda pergi tinggalkan Tuhan, itu yang saya bilang, mujizat tidak pernah dibuat oleh Tuhan untuk kesenangan dirimu. Makanya berapa banyak orang berdoa minta mujizat, tidak terjadi. Berapa banyak orang berdoa sungguh-sungguh imani, tapi tidak terjadi mujizat. Kenapa? Karena satu, tujuanmu adalah untuk dirimu, untuk kesenanganmu. Padahal mujizat dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, mujizat dibuat bukan untuk mengubah keadaanmu, tapi mujizat dibuat untuk mengubah dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu Alkitab bilang begini, mengapa engkau tidak menerima hasil doamu? Karena hasil atau doamu itu salah. Sebab doamu hanya untuk kebutuhan kedaginganmu, keinginan dagingmu. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan izinkan kadang-kadang kita bergumul panjang 38 tahun,
Mengapa Tuhan mengizinkan Anda bergumul dan tidak bisa mengalami mujizat? Karena tadi saya bilang, mujizat selama tujuannya untuk saudara, maka Tuhan tidak akan pernah lakukan. Dengar baik-baik, mujizat kalau hanya untuk dirimu, Tuhan tidak akan buat. Tapi kalau mujizat itu karena untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya mujizat itu menjadi mudah dan gampang. Karena itu saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar. Kita akan belajar. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar saudara-saudara, bagaimana atau tujuan mujizat itu untuk apa. Mengapa Tuhan tunggu sampai 38 tahun baru dia mengadakan mujizat bagi orang sakit ini? Karena Tuhan punya tujuan. Kalau saudara mau lihat mujizat, Anda harus paham tujuan Tuhan dulu. Tujuan Tuhan sekali lagi bukan hanya mau menyembuhkan sakitmu, bukan hanya mau menyembuhkan keadaan keluargamu, bukan juga mau menyembuhkan atau memulihkan keadaan masa depanmu atau masa hari ini yang terpuruk. Tetapi dengar, Tuhan mau mengubah dirimu sendiri. Karena itu mari kita belajar. Mengapa Tuhan izinkan 38 tahun orang ini sakit? Karena Tuhan punya tujuan. Satu, untuk apa? Mengapa Tuhan izinkan dia bergumul panjang, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Mari kita mulai belajar dari ayat demi ayat di dalam ayat ini. Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal yang kelima. Saudara-saudara lihat di sini. Ada beberapa kunci yang saya ingin bagi untuk kita dari ayat-ayat ini. Saudara-saudara, dikatakan begini. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-6. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara lihat, kunci tujuan daripada mujizat adalah satu. Dengar baik-baik. Tujuan daripada mujizat adalah satu, supaya kita lebih mengutamakan Tuhan daripada mujizat itu sendiri. Dengar baik-baik. Tujuan mujizat yang akan dilakukan dalam hidup saudara, ingat baik-baik. Pertama, tujuannya adalah, saudara lihat ini baik-baik, adalah supaya saudara mengutamakan Tuhan. Kalau saudara lihat ini, mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, maksud saya. Kalau saudara baca ayat 5 dan 6, atau 6 dan 7, waktu Yesus melihat orang ini sakit, dan Alkitab mengatakan dia tahu bahwa 38 tahun orang ini sakit, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya sederhana, orang itu berkata, mau. Tapi Alkitab berkata apa? Dia berkata begini, siapa yang mau tolong saya? Tidak ada orang yang tolong saya. Kalaupun saya turun, saya berusaha, tapi orang lain sudah dahulu. Itu berarti bahwa orang lain akan sembuh. Sebab di kolam Bethesda mereka punya kepercayaan, siapa yang dahulu sentuh air itu sembuh. Kemungkinan orang ini lumpuh, makanya dia tidak bisa berjalan sendiri. Kalaupun dia orang bisa berjalan, dia tahu bahwa atau kemungkinan dia sudah tua sehingga dia lambat. Tapi itu bukan khotbah saya. Khotbah saya adalah tujuan Tuhan melakukan mujizat adalah, dengar, adalah satu, supaya kita belajar mengutamakan Tuhan. Dia harus di atas segala-galanya. Dan bukan mujizat, dan bukan manusia, dan bukan tempat. Bagi orang ini tempat, yaitu kolam Bethesda, dan orang-orang yang akan menolong dia adalah tujuan utama dia. Prioritas utama dia adalah cari pertolongan orang lain dan mendapatkan tempat yang dapat diandalkan, yaitu Bethesda. Tapi hari itu Tuhan menawarkan diri, saya sekarang yang harus menjadi Bethesda dalam hidupmu. Aku, Tuhan Yesus, yang akan menjadi andalanmu, bukan manusia yang lain yang tidak pernah bisa tolong saudara. Saudara-saudara, tujuan mujizat agar Tuhan mengubah kita yang selalu mengandalkan hidup ini, yang selalu mengandalkan kekuatan, dan yang selalu mengandalkan apa yang kita punya, berubah menjadi mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Apa artinya mengutamakan Tuhan? Artinya begini, mujizat bukan segala-galanya. Dengar, orang yang mengutamakan Tuhan, mujizat bukan segala-galanya, tapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus harus menjadi segala-galanya. Jadi sekali lagi,
Kalau hanya mujizat yang engkau cari, engkau kecewa. Kalau hanya mujizat yang engkau cari, engkau salah. Kalau hanya mujizat yang engkau cari, satu waktu ketika engkau sembuh, engkau tinggalkan Tuhan. Tetapi tujuan mujizat adalah kita belajar memprioritaskan Tuhan. Apa artinya? Mau terjadi mujizat atau tidak terjadi mujizat, Yesus harus menjadi yang terutama. Yesus harus menjadi yang terutama. Saudara-saudara, itu poin yang pertama. Jadi tujuan mujizat adalah satu, untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Saudara, yang berikut, poin yang berikut, apa tujuan mujizat bagi kehidupan saudara dan saya? Dikatakan begini pada ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilam dan berjalan. Yang kedua, saudara lihat, 38 tahun dia lebih percaya cerita dan perkataan orang-orang mengenai kolam Bethesda. Orang ini tidak bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan karena yang kedua, dia tidak tahu alasan sorga buat mujizat, yaitu tujuan sorga agar kita makin hari makin percaya pada firman dan perkataan Allah. Dengar baik-baik, tujuan Tuhan, tujuan mujizat yang kedua adalah mengubah hati kita dari tidak taat firman, dari tidak percaya firman, dari tidak percaya perkataan Allah, berubah menjadi orang yang percaya dan taat pada perkataan dan firman Allah. Tadi dikatakan pada waktu dia sakit, Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Saudara, dia bisa berkata, sudah 38 tahun orang suruh saya seperti itu, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Tapi hari itu 38 tahun dia berjumpa dengan Yesus, dia utamakan Yesus, dan akhirnya dia mendengar perkataan Yesus, dia menerima itu, dia mempercayai itu, dan dia melakukannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tujuan mujizat bukan sekedar mujizat itu sendiri. Tujuan mujizat bukan supaya saudara sembuh saja. Tujuan mujizat bukan saja keluargamu dipulihkan, tapi tujuan mujizat agar makin hari kita makin percaya, dan yang paling penting, Anda harus taat kepada Tuhan, taat pada firman Allah. Ada begitu banyak orang hanya mau taat sebelum mujizat terjadi, tapi setelah mujizat terjadi, mereka pergi tinggalkan Tuhan, mereka pergi dan tidak mau taat kepada Tuhan. Sekali lagi, mujizat dibuat supaya kita makin hari iman kita bertumbuh karena percaya pada perkataan-perkataan firman dan mentaatinya. Itulah tujuan mujizat bagi kita. Jadi, kalau Anda mengalami mujizat, lalu Anda hidup makin jauh dari Tuhan, makin tidak taat sama Tuhan, saya pikir Anda sedang salah. Sebab setan bisa buat mujizat. Kalau Anda hanya cari mujizat, itu salah besar. Sebab hati Tuhan akan senang bukan ketika engkau disembuhkan, tapi ketika hidupmu dipulihkan, hidupmu diubahkan, makin hari makin taat sama Tuhan. Orang makin dapat berkat, makin harus makin taat Tuhan. Orang harus makin hari makin mencintai Tuhan. Waktu hidupnya diangkat dan dipermuliakan Tuhan. Itulah tujuan mujizat di dalam hidup kita. Itulah poin yang kedua. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tujuan mujizat yang ketiga kita temukan dalam ayat-ayat ini. Karena itu, ayat yang ke-10, karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilam dan berjalanlah. Ayat 12 menarik. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, lucu. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah banyak orang banyak di tempat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara lihat, tujuan mujizat bukan setelah mengalami mujizat dan lupa Tuhan. Pada ayat yang ke-12 mereka tanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Lalu ayat 13, orang yang baru sembuh itu dikatakan dia tidak tahu, sebab Yesus telah menghilang. Apa artinya? Kalau tujuan mujizat adalah tujuan utamamu, dengar. Kalau mujizat adalah tujuan utamamu,
maka setelah mujizat terjadi, engkau akan pergi dan melupakan Tuhan. Engkau tidak akan ingat Tuhan. Dalam ayat ini, dia baru saja mengalami mujizat, tapi dia sudah lupa Tuhan. Apa artinya? Apa artinya? Saudara-saudara, tujuan dari hidupmu bukan mengubah sakitmu, bukan mengubah pergumulanmu, tapi mengubah hati dan dirimu sendiri. Sebab mengapa? Kalau hanya mujizat jadi tujuanmu, hidupmu akan salah. Sebab kalau mujizat hanya menjadi tujuan hidupmu, dengar baik-baik, dengar baik-baik, engkau akan seperti ayat 13 dalam Yohanes pasal 5, bahwa engkau akan pergi, tinggalkan dan lupakan Tuhan. Bukankah hari-hari ini orang tidak bisa lihat mujizat karena Tuhan tahu motivasi mereka? Mereka hanya memerlukan Yesus sebagai dokter, mereka hanya memerlukan Yesus sebagai satpam untuk menjaga mereka. Setelah semua terjadi, mereka pergi tinggalkan Yesus. Tetapi saya mau bilang bagi saudara, Tuhan akan melakukan mujizat yang murni, karena itu mempermuliakan Tuhan dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Anda harus makin ingat dan cinta akan Tuhan. Berapa banyak orang cinta mujizat, berapa banyak orang kejar mujizat, berapa banyak orang menjadikan mujizat di atas segala-galanya, dan bukan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini, ingat, kalau mujizat terjadi dalam hidupmu, itu bukan berarti untuk engkau lupa Tuhan, tapi makin hari makin cinta dan tidak lupa Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, poin yang berikut, apa tujuan mujizat di dalam kehidupan Anda dan saya? Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Saudara lihat ini, menarik ayat 14. Orang ini selama sakit, dia hanya ada di tempat yang disebut kolam Bethesda karena ingin melihat kesembuhan dan mujizat. Selama ini di sanalah dia hidup. Dia tidak pernah datang ke bait Allah. Tapi hari itu atau 38 tahun dia sakit. Setelah dia sembuh, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 38 tahun setelah dia sembuh, Alkitab mengatakan dia datang ke bait Allah. Apa artinya? Tujuan mujizat bukan membuat engkau makin jauh dari ibadah, bukan makin tidak berkualitas ibadahmu, tapi mujizat, kalaupun itu terjadi ataupun belum terjadi, tapi kualitas ibadahmu, kualitas mencari Tuhanmu harus jauh lebih hebat daripada engkau mencari mujizat itu. Sebab mujizat itu gampang, mujizat itu mudah. Yang susah adalah mengubah engkau untuk setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara, tujuan mujizat adalah engkau makin dekat dengan Tuhan. Dengar, tujuan mujizat adalah membuat engkau makin dekat dengan Tuhan. Tujuan mujizat adalah engkau setia beribadah kepada Allah. Tujuan mujizat agar engkau bukan setia lebih banyak di perusahaanmu, di kantormu, di tempat kuliahmu, di tempat engkau hidup, di tempat di mana engkau cari makan dan minum, tapi tujuan dari mujizat adalah engkau setia ada di dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku, tetapi aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terakhir, apa tujuan mujizat? Sehingga kita tidak salah paham tentang mujizat, sehingga mujizat tidak menjadi segala-galanya, sehingga mujizat tidak harus menjadi prioritas utama kita, tapi prioritas utama kita adalah Tuhan Allah. Yang terakhir, tujuan dari mujizat di kolam Bethesda yang menjadi pelajaran untuk kita adalah, saudara lihat ayat yang ke-15. Orang itu keluar menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Apa artinya? Saudara-saudara, tujuan mujizat adalah akhirnya kita menjadi saksi, kita menjadi berkat, kita menjadi saluran berkat bagi begitu banyak orang yang ada di luar sana yang belum tahu tentang Yesus. Mujizat, dengar baik-baik, dibuat, berkat diberikan, dibuat untuk supaya saudara makin hari mau menjadi pelayan Tuhan, mau melayani Allah, mau melayani Tuhan, mau menjadi saksi, dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu banyak orang mengalami mujizat, berkat, tapi dia makan sendiri. Berapa banyak orang mengalami mujizat, tapi akhirnya dia lupa Tuhan, dia tidak ingat Tuhan, apalagi mau melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang dulu belum jadi kepala dinas, kepala kantor, direksi, dia setia beribadah, setia melayani, setia menginjil, setia jadi berkat. Tapi setelah dia jadi bos, dia
tidak punya waktu dengan Tuhan. Ini yang saya maksudkan. Mujizat di kolam Bethesda yang terakhir dengan tujuan supaya apapun yang kau alami, engkau ceritakan kepada orang lain tentang Dia yang telah melakukan sesuatu dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Renungan daripada mujizat di kolam Bethesda mengajarkan kita tentang sesuatu yang penting. Kembali saya mau bilang sama saudara, saya tutup kembali dengan perkataan ini. Kembali saya bilang, mujizat tidak pernah dibuat, diciptakan, dikerjakan untuk kesenangan dirimu, untuk tujuan hidup dirimu sendiri. Tapi mujizat itu dikerjakan untuk satu, kesenangan Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang paling penting, ingat, seperti Tuhan mengubah keadaan daripada diri orang yang sakit di kolam Bethesda, daripada mengubah sakit dari orang ini. Demikian dengan tujuan mujizat terakhir adalah tujuan Tuhan bukan mengubah, dengar baik-baik, bukan mengubah keadaanmu yaitu sakit, pergumulan, tapi mengubahkan hati dan dirimu, yaitu dari tidak taat menjadi taat, dari tidak mengasihi Tuhan menjadi mengasihi Tuhan, dari tidak setia dengan Tuhan menjadi setia, dari tidak mau melayani Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan. Kiranya pesan ini memberkati kita sekalian. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan doa saya dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya pesan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara menonton video ini diberkati, klik share atau klik like, komentar, dan share, dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam, dan salam. Salam sukses. Panas.